Oke, saya Robun, balik lagi di Korea Mandiri. Hari ini sudah sekitar 10 orang yang bergabung di kelas malam hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan di bab 28, teman-teman, textbook HRDK untuk textbook 1, bab 28, halaman 326. Silakan dibuka bukunya. Judulnya adalah Tongjangel Mande Ryogo Wasoyo. Seperti itu ya. Nah, untuk artinya gimana, Sam? Artinya kita dari belakang, teman-teman. Sini ada kata-kata wasoyo. Dari kata oda artinya datang, kemudian ditambahi dengan tata bahasa as, os, hes. Di sini pakainya as ya. Artinya telah. Jadi kalau wasoyo diartikan telah datang. Jadi artinya gimana? Saya telah datang kemari, kemudian ryogo. Ryogo hada itu tata bahasa juga, artinya bermaksud untuk, ya Rebun. Jadi saya telah datang kemari bermaksud untuk mandel. Ini ada kata mandelda ya, artinya membuat. Ya, bermaksud untuk mandel, membuat apa? Membuat tongjang. Tongjang itu artinya buku tabungan atau buku rekening, seperti itu. Saya ulangi ya. Tongjangel mande ryogo wasoyo. Saya datang kemari ya bermaksud untuk membuat tongjang, buku tabungan. Seperti itu untuk judulnya ya Robun. Kemudian di bawah sini ada Dewail, percakapan pertama. Saya akan coba putarkan, mohon disimak untuk audionya. 28과 통장을 만들려고 왔어요. 대화 1. 어떻게 오셨습니까? 통장을 만들려고 왔어요. 신분증을 가지고 오셨습니까? 여권도 괜찮지요? 그럼요. 여기 신청서를 쓰고 서명하세요. 여기 다 썼어요. 체크카드도 만들어 드릴까요? 네, 만들어 주세요. Oke, seperti itu ya Robun ya. Sini obrolannya antara pegawai bank dengan Mas Rian. Konteksnya adalah Mas Rian ingin membuat buku tabungan. Seperti itu ya. Kita coba bahas. Yang pertama si karyawan bank mengatakan, sini katanya otoke osos menikah. Kalau kita artikan bisa ada keperluan apa Anda datang kemari atau ada yang bisa saya bantu. Sama aja artinya ya, otoke osos menikah itu. Kemudian Mas Rian jawab katanya, Tongjangel mande ryogo wasoyo. Gitu ya. Saya telah datang kemari, ryogo bermaksud untuk mandelda, membuat tongjang buku tabungan. Jadi kalau kita artikan, saya telah datang kemari bermaksud untuk membuat buku tabungan. Tongjangel mande ryogo wasoyo. Kemudian si karyawan bank melanjutkan Yorobun, katanya sinbunjengel gajigo osyo semnika. Apakah ini ya? Jadi semnika dalam kalimat formal itu diartikan apakah Yorobun? Apakah Anda telah datang kemari? Ya, ini teman-teman, telah datang kemari. Go dengan. Go itu kan artinya dan atau dengan. Sini diartikan dengan ya. Saya ulangi. Apakah Anda telah datang kemari dengan membawa? Jadi ini gaji ini diartikan membawa, teman-teman. Membawa sinbunjeng artinya adalah kartu identitas. Ya, silakan coba diisi untuk arti perkatanya. 신분증을 가지고 오셨습니까? Apakah Anda telah datang kemari dengan membawa 신분증 kartu identitas, 여러분? Kemudian Mas Rian jawab, katanya, 여권도 괜찮지요? 괜찮 itu maknanya tidak apa-apa. Jio diartikan kan. Ya, untuk memastikan. Jadi Jio ini nanti artinya kan di akhir. Kemudian Yogwon artinya paspor, do juga. Nah, jadi kalau kita translate gimana? Dari sini dulu ya. Paspor juga diperbolehkan, kan? Atau boleh juga diartikan paspor juga tidak apa-apa, kan? Seperti itu, ya. Itu artinya. Kemudian dari karyawan bank mengatakan katanya, Gromyo itu maknanya tentu saja ya, Robun. Tentu saja, tanya. Yogi 신청서 쓰고. Ini ya. Kita artikan dari sini dulu. Yogi ini 신청서 artinya adalah formulir. Oke? Sudah ini diisi atau ditulis. Kalau dirasa ini artinya pahit, teman-teman. Kalau di sini konteksnya adalah menulis. Jadi sudah. Ya, nanti bisa juga di memakai itu pakai sudah ini juga sama memakai. Tapi nanti konteksnya beda lagi. Kayak gitu ya. Go dan somyong haseo. Silahkan. Seo ini artinya silahkan ya.
kemudian somyong hada itu ditandatangani. Oke? Kalau kita translate gimana Sam nih? Yogi sinchong soro sugo somyong haseo. Nah, dari belakang ya. Silahkan isi atau tulis formulir ini. Ya, ini bisa diartikan isi atau ditulis. Kayak gitu ya. Silahkan diisi formulir berikut ini dan go-nya diartikan dan yorobun dan ditanda tangani. Kemudian Mas Rian jawab katanya Yogi dasyosoyo. Ini semuanya sudah saya tulis atau semuanya sudah saya isi. Ini ya, shosoyo diartikan semuanya telah ditulis. Tidak semua shos itu telah ditulis seperti itu. Oke. Kemudian si karyawan bank mengatakan, "Cek kado mandro drilkayo. Bagaimana kalau saya buatkan juga cek kade?" Artinya adalah kartu ATM atau di sini diartikan kartu debit ya. Sama aja dengan kartu ATM teman-teman. Jadi untuk transaksi kayak misalkan pembayaran ataupun nanti untuk tarik tunai seperti itu. Oke ya. Jadi cek ke kadro mandro drill kayo. Bagaimana kalau saya buatkan, Yorobun, juga kartu ATM-nya atau kartu debitnya. Kemudian Mas Rian jawab, katanya, "Ne, mandro juseo." Ya, tolong. Masih ingat ya, juseo, A dan O juseo ini kan O juseo nih. Artinya tolong, Yorobun. Ya, tolong dibuatkan. Seperti itu untuk artinya. Silakan coba diisi dulu kosakata per kalimatnya seperti itu. Baik, jika sudah diisi untuk kosakatanya, kita coba lanjutkan ke bawah. Mas Judi, untuk poin nomor 1 dan 2 minta tolong dibantu baca ya soal yang ini. Silakan. Rian sinen we enhenge kasoyo. Oke, artinya apa? Mas Rihan Terus? mengapa pergi ke Ya, bank? betul ya, ke bank. Kenapa Mas Rian telah pergi ke bank? Kenapa? Jawabannya apa? Membuat Ya, bermaksud untuk membuat buku. termasuk tabungan. Betul. Jongdabon adalah Tongjangel Mande Tongjangan Ryogo Enhenge Mandaryogo. Gasoyo. Seperti ini ya. Jadi telah pergi ke bank, kemudian Ryogo bermaksud untuk mandel membuat tongjang buku tabungan. Silakan sambil diisi Robun untuk ininya apa? Jawabannya ya. Sorry saya agak zoom. Nah, tadi jauh. Nah, ya ini ya, silakan coba diisi. Kemudian yang nomor 2, Mas Jody masih dibantu baca lagi. Rian sinen cek ke kaderel mandel koyeyo. Oke, artinya apa? Mas Rihan Algoyeyo. koyeyo akan Iya, betul. Terus? mandel membuat Cek ke kartu. cek ke kartu Iya, atau debit ATM ya. kartu ATM. Oke. Mas Rihan, apakah akan membuat kartu ATM? Tadi mau bikin nggak? Mau. Ya, bener ya. Karena tadi kan ditawarin tuh. Cek ke kartu mandru drill keo. Ya, kemudian dijawab nih, mandru juseo. Nah, ya tolong dibuatkan. Berarti Jungdapun adalah, nih, cek ke kader mandel goyeyo. Ya, akan membuat ini ya, mandel goyeyo artinya akan membuat ya Robun. Akan membuat kartu ATM. Seperti itu untuk jawabannya. Silakan coba diisi dulu. Sudah. Baik, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman di halaman 327 di buku Anda ya. Ada owi atau kosakata yang pertama. Ini kalimatnya adalah tentang eneng. Eneng itu artinya adalah bank ya Robun. Ya, eneng. Artinya bank, seperti itu. Kemudian untuk yang kosakata pertama bunyinya adalah canggu. Canggu itu artinya teller. Ya, ada teller, kemudian ada lagi tongjang. Tongjang itu artinya buku tabungan ya Robun. Kemudian Sin Bunjeng, kartu identitas. Ada lagi Gechua Bonho. Bonho itu artinya nomor. Gechua itu di sini diartikan rekening. Jadi Gechua Bonho artinya nomor rekening. Ya. Kemudian ada lagi Juso. Juso itu alamat ya Robun. Kemudian Somyong, tanda tangan. Tadi kan Somyong He Juseo ya. Somyong Haseo, tanda tanganilah seperti itu.
Kemudian bimil bonho, masih ingat ya? Sebelumnya ada tuh di bab berapa itu bimil bonho, artinya adalah nomor password. Ya. Internet banking. Kemudian cek kade artinya kartu debit. Kemudian Shinyong kade artinya kartu kredit ini ya. Shinyong kade itu kartu kredit, kalau cek kade itu kartu debit. Kartu debit itu sama dengan ATM, teman-teman. Kemudian ada kalimat internet banking Yong Hamyon Pionri Heo ini ya. Jika Anda menggunakan internet banking, maka Anda akan merasa nyaman. Pionri Heo, Pionri Hada, artinya nyaman ya, Robun. Kayak gitu ya. Dari sini, jika Anda Iong Hada menggunakan, ya, jika Anda menggunakan internet banking, maka Anda akan merasakan kenyamanan. Kalau di sini kan diartikan praktis ya. Kemudian enenge galtenen dari sini ya. Ketika elte Anda lingkari ya. Elte ini artinya ketika ya, Robun. Ketika Anda pergi ya, galte ketika pergi ya, Robun. Kalau saya artikan lebih kompleks, ketika Anda pergi ke bank, jadi eneng itu artinya bank. Ke bank, sinbun jenge gajigo gaseo. Silahkan pergi dengan membawa kartu identitas ya, Robun. Jadi kalau misalkan datang ke bank, ya paling tidak teman-teman bawa kartu identitas. Entah itu paspor, entah itu buku tabungannya dan lain sebagainya. Kemudian bimil bonhonen ijo bori myon andweo. Seperti itu ya. Di sini ada tata bahasa myon andweo, kalimat larangan, artinya tidak boleh atau dilarang ya. Anda tidak diperbolehkan ijo bori, artinya lupa ya, Robun. Ya, jadi tidak boleh lupa, lalen kalau orang Jawanya. Anda tidak diperbolehkan lupa tentang apa? Tentang bimil bonho, password. Ya, jadi teman-teman tidak boleh lupa tentang password daripada akun bank tersebut. Seperti itu. Oke, silahkan coba sambil diisi dulu. Baik, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah ya. Nah, di halaman 237 di buku Anda, silakan coba Anda masukkan kosakata berikut ini ke dalam nomor-nomor yang ada di sini ya. Ini menunjukkan nomor 1 tuh ini. Oke, ini namanya siapa? Ini orangnya apa? Seperti itu. Kemudian nomor 2 ini gambar apa? 3 gambar apa? 4 gambar apa? Seperti itu ya, Robun. Waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Silakan. Baik, jika sudah selesai Mas Vicky dibantu jawab. Nomor 1 gambar apa ini? Teller. Nomor 1 adalah ya, teller ya. Teller bahasa Koreanya adalah canggu ya, Robun. Betul. Silakan diisi. Kemudian nomor 2. Nomor 2 gambar apa ini? Buku tabungan. Buku Tabungan. iya, buku tabungan bahasa Koreanya adalah tongjang ya, Robun ya. Kemudian nomor 4 gambar apa? Kartu saya nomor 3 dulu. Identitas. Nomor 3. Cari. Nomor 3 dulu. Nomor 3 gambar apa ini? Kartu debit. Ya, kartu debit. Kemudian nomor 4 tadi jawabannya adalah sinbunjeng, kartu identitas. Seperti itu ya. Terima kasih Mas Vicky. Silakan bisa di-mute lagi. Kemudian di halaman 328, silakan dibuka. Ada munbab yang pertama atau tata bahasa yang pertama. Bunyinya adalah ryogo atau ryogo saja ya, Robun. Ya. Ini bisa ryogo atau ryogo saja. Artinya apa? Artinya kalau dalam bahasa Indonesia diartikan bermaksud untuk. Silakan diisi ya. Ini diartikan bermaksud untuk ya. Jadi kalau akhiran kata kerjanya itu bentuknya konsonan, contohnya mokta, maka kita pakainya yang ryogo. Moge ryogo seperti ini. Artinya bermaksud untuk makan. Ya, kalau yang akhirannya vokal, nah ini langsung saja. Saryogo bermaksud untuk membeli. Seperti itu. Contoh kalimatnya ini. We hangguke wasoyo. Kenapa Anda datang ke Korea ya, Robun? Ilharyogo wasoyo. Saya datang kemari bermaksud untuk ilhada. Bekerja. Seperti itu ya untuk artinya. Silakan coba diisi. Kemudian contoh yang kedua. Monikasi Mbak Monika. Otsasoyo. Mbak Monika, apakah Anda telah membeli pakaian? Kemudian, ya. Damju 친구 결혼식 때, ya. Ketika acara pernikahan teman saya pada pekan depan, Ibu Ryogo Sasoyo, saya membelinya bermaksud untuk memakai. Oh ya, dari belakang berarti ya teman-teman kita artikan. Saya ulangi.
네, 다음 주 친구 결혼식일 때 입으려고 왔습니다. 입으려고 샀습니다. Saya telah membelinya bermaksud untuk memakai pakaian tersebut ketika acara pernikahan teman saya pada pekan depan. Oke, seperti itu ya artinya. Silakan coba diisi. Daemju artinya pekan depan. Kemudian Cinggu itu teman, Gyeolhonsik pesta pernikahan, T ketika, ip ini memakai, kemudian Eryogo ini bermaksud untuk, Sas telah membelinya. Ya, jadi kalau kita translate dari belakang teman-teman, saya telah membelinya bermaksud untuk memakai pakaian tersebut tadi ya, ketika acara pernikahan teman saya pada Daemju pekan depan, seperti itu. Oke, ya Rebun? Silakan diisi dulu untuk kosakatanya. Baik, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah ya. Nah, di sini ada contoh latihan soal, teman-teman. Saya akan coba jawab untuk latihan soalnya. Yang pertama, kalimatnya adalah We hangguke wasoyo. Kenapa? Ya, we itu kan kenapa ya? Kenapa Anda datang, ya, Bun? Kenapa Anda datang ke Korea? Kira-kira kalau datang ke Korea apa? Nah, di sini kan diminta untuk Ryogo Hada ya. Jadi menambahkan Ryogo Hada dalam pilihannya. Kita coba lihat pilihan 1. Hanggu koro gongbu hago wasoyo. Saya datang, hago kan dan dengan ya. Saya datang dengan belajar bahasa Korea, kan nggak nyambung teman-teman. Ini ya, jadi kata sambungnya itu dia nggak cocok. Ya, maka jawaban yang paling tepat adalah Ryogo. Ini ya. Hanggu koro gongbu haryogo wasoyo. Saya datang bermaksud untuk mempelajari bahasa Korea. Seperti itu ya untuk jawabannya, silahkan diisi. Kemudian poin nomor 2. Mo iroke mani sasoyo ya. Anda telah ya Rebun. Mo iroke ya. Mani sasoyo. Banyak membeli. Iroke kan begitu. Kenapa Anda begitu repot-repot membeli banyak sekali? Kemudian kalimatnya bulgogirul mandemyon gogihago cesoro sasoyo ya. Jika Anda membuat bulgogi ya, telah membeli sayur dan daging ya. Jadi kalau kita dari belakang, saya telah membeli sayur dan daging jika membuat bulgogi. Ini yang kalimat 1. Kalau kalimat 2, bulgogirul manderyogo gogihago cesoro sasoyo. Saya telah membeli sayur dan daging bermaksud untuk membuat bulgogi. Majong dabo yang paling tepat adalah 2, teman-teman. Silakan coba disilang ya untuk jawabannya. Jadi jawabannya adalah 2, seperti itu. Sudah disilang? Sudah. Oke, kalau sudah kita tarik ke bawah, teman-teman. Nah, di halaman 329, silakan dibuka bukunya. Situ ada Dewa I, percakapan kedua ya, Rubun. Saya akan coba putarkan untuk audionya, mohon disimak ya. 대화 2. 저기요, 외국으로 송금을 하려고 하는데 어떻게 해야 돼요? 통장이나 카드를 가지고 오셨습니까? 네, 여기 통장 있어요. 통장이 있으면 현금 인출기를 이용하세요. 송금 수수료도 더 적게 나와요. 어떻게 하는지 잘 모르겠는데 도와주시겠어요? 네. 여기에 통장을 넣고 송금 버튼을 누르시면 됩니다. 감사합니다. Ya, seperti itu ya Rebun ya. Jadi di sini ada obrolan di Dewa itu percakapan kedua mengenai bermaksud untuk mengirim uang. Ya, jadi dia tuh nanya ke pegawai bank, dia pengen ngirim uang. Tadi Mbak Monica ya Rebun, seperti itu. Kita coba cek untuk penjelasannya. Pertama Mbak Monica mengatakan katanya Jogyo. Nah, Jogyo itu maknanya adalah berpermisi atau di sini Pak, kayak gitu kan. Kayak misalkan Anda angkat tangan ya. Misalkan mau beli sesuatu di restoran, kan Anda duduk kemudian angkat tangan Jogyo, ya, sini Pak, kayak gitu. Atau permisi, artinya seperti itu juga sama aja. Kemudian Wiguguro songgumel haryogo hanende, ini ya.
Saya bermaksud untuk melakukan pengiriman uang ke negara luar. Ya, atau ke luar negeri, ya, Bun. Ro itu diartikan ke, ini ya. Kemudian songgem itu mengirim uang. Kayak gitu ya. Jadi songgem itu artinya adalah mengirim uang. Haryogo bermaksud untuk. Seperti itu ya, Bun. Jadi Wigugero songgemel haryogo hanende. Saya bermaksud untuk melakukan pengiriman uang ke luar negeri nende, koma. Ya, jadi nende itu diartikan koma atau tetapi. Sini diartikan koma juga boleh, teman-teman. Otoke ya dueo, ya. Apa yang harus? Ini ya dua itu artinya harus. Ya, apa yang harus saya lakukan atau saya harus bagaimana, seperti itu. Jadi dia nanyain cara. Masih ingat ya kalimat tanya otoke bagaimana cara, seperti itu. Kemudian si karyawan bank menjawab, katanya 통장이나 카드를 가지고 오셨습니까? Apakah Anda telah datang kemari dengan membawa buku tabungan atau kade? Kade itu maknanya kartu, ya Rebun. Kartu apa? Kartu ATM, mungkin maksudnya seperti itu ya. Saya ulangi. 통장이나 카드를 가지고 오셨습니까? Apakah Anda telah datang kemari dengan membawa buku tabungan atau kartu ATM. Seperti itu untuk artinya. Kemudian Mbak Monica melanjutkan, katanya, "네, ya. 여기 통장 있어요." Ini saya ada buku tabungan, katanya. Seperti itu ya, Robun. Kemudian si karyawan bank mengatakan lagi, katanya, 통장이 있으면, ada lingkari 음연 artinya jika. Jika ada buku tabungan, 현금 인출기를 이용하세요. Ya, gunakanlah, ya. 이용하다 kan artinya menggunakan atau memakai. Saya juga Anda artikan pakailah juga boleh, ya. Gunakanlah atau pakailah, seonya diartikan lah, ya Robun. Oke, jadi gunakanlah atau pakailah 현금 인출기, artinya adalah mesin ATM. Oke, silakan coba diisi. 현금 인출기 itu artinya mesin ATM. Saya ulangi ya. 통장이 있으면, jika ada buku tabungan, 현금 인출기를 이용하세요. Gunakanlah mesin ATM. Kemudian 성금 수수료도 더 적게 나와요. Ya. 성금 수수료 artinya adalah biaya ini ya. Susuryo itu biaya artinya, teman-teman. Biaya pengirimannya juga lebih murah, katanya. Seperti itu. Kalau kita translate kayak gitu ya. 성금 수수료도 적게 나와요. Biaya pengirimannya juga lebih kecil atau lebih murah di sini. Ya, lebih sedikit. Jokta kan kecil ya, Robun ya. Giga jokta. Itu kan adanya tinggi besar, kemudian kecil dan lain sebagainya. Sini dikontekskan sedikit atau kecil. Kemudian Mbak Monica jawab, ya Robun, 어떻게 하는지 잘 모르겠는데. Ya. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Nende, koma. Saya ulangi ya. 어떻게 하는지 잘 모르겠는데. 잘 모르겠 itu maknanya adalah saya belum paham. Ya. Jadi bagaimana caranya? Saya belum mengerti, katanya. Nende, koma. 도와주시겠어요? Maukah Anda membantu saya? Jadi ges di sini diartikan mau, ya Robun. Ya. Kan ges itu bisa diartikan akan. Kalau di sini diartikan mau. Maukah Anda membantu saya? Doa itu artinya bantu. Kayak gitu. Kemudian si karyawan bank menjawab, "네, ya. 여기에 통장을 넣고." Dibilang katanya, ya. Letakkan buku tabungan Anda di arah sini atau di sebelah sini. 여기에 통장을 넣고, ya. Jadi letakkan buku tabungan Anda di sebelah sini. Dan ada go ya, diartikan dan, ya Robun. 성금 버튼을 누르시면 됩니다. Cukup, ya. 면 됩니다 itu diartikan cukup, ya Robun. Dan cukup, nure artinya adalah tekan. Ya, dan cukup tekan tombol pengirimannya. Seperti itu. Jadi caranya cukup, teman-teman,
letakkan buku tabungannya di mesin, kemudian nanti setelah itu Anda tinggal pilih di layar itu tombol yang untuk pengiriman. Seperti itu ya untuk penjelasan daripada percakapannya. Silakan coba teman-teman isi dulu kosakatanya. Oke, jika sudah diisi, saya minta tolong Mas Rais dibantu baca soal nomor 1, silakan. Sam. Mau dikasihin we henge soyo. Artinya apa? Mbak Monica, kenapa pergi ke bank? Ya, kenapa? Jawabannya apa? Jawabannya yang Tongjang Ina. Tongjang Ina, dia kan bermaksud untuk mengirim uang, maka jawabannya adalah Wigugero Songgemel Haryogo Enenge Gaso. Ini jawabannya ada di kalimat paling atas ya, Robun. Ini ya. Songdabon adalah Wigugero Songgemel Haryogo Enenge Gaso ya. Seperti itu. Jadi bermaksud untuk mengirim uang ya, Robun. Ini ya. Jadi bermaksud untuk mengirim uang ke luar negeri. Ya, makanya dia pergi ke bank, atau dari belakang juga boleh ya. Pergi ke bank bermaksud untuk mengirim uang ke luar negeri. Seperti itu untuk jawabannya. Kemudian nomor 2 masih Mas Rais. Yonggem Injul Gire Yong Haryomyon Oke. Mosi Isaya Heo. Isoya Heo. Jika bermaksud untuk menggunakan mesin ATM, ya Anda harus ada apa atau harus mempunyai apa. Tadi kan ada 2 ya, bisa pakai buku tabungan atau bisa pakai kartu ATM-nya. Maka Jongdabon adalah Tongjang Ina Kadega Isoya. Harus mempunyai atau harus ada kartu atau buku tabungan. Silakan coba dijawab dulu ya, Robun, untuk jawabannya diisi. Udah. Oke, jika sudah diisi untuk jawabannya, kita coba lanjutkan ke bawah, teman-teman, di halaman 330 di buku Anda ya. Silakan dibuka. Ini ada kosakata mengenai eneng obmu atau hyonggem inculgi. Eneng obmu itu maknanya adalah urusan bank, dan hyonggem inculgi mesin ATM. Nah, jadi hyonggem inculgi itu artinya mesin ATM ya, Robun. Kemudian kalau eneng obmu artinya adalah urusan bank. Silakan coba diisi dulu. Kemudian untuk kalimat yang pertama adalah songgem hada, artinya mengirim uang. Ya. Jadi songgem hada itu artinya mengirim uang. Kemudian ada lagi inggem ya. Ingem ini ya. Kalau ingem itu artinya adalah memasukkan uang ke dalam rekening atau menabung. Ya, kalau songgem itu ngirim uang ke luar negeri. Kalau imgem berarti teman-teman menabung. Seperti itu. Kemudian ada lagi kosakata tadi ya, hyonggem inculgi artinya mesin ATM. Kemudian ada lagi culgem hada artinya mengambil uang. Ya, ada imgem, ada culgem. Kalau imgem itu tadi nabung, kalau culgem artinya adalah mengambil uang. Kemudian giecua ice artinya transfer antar rekening. Kemudian ada lagi tongjang jongri artinya adalah mengecek mutasi ya, atau cek hasil transaksi seperti itu. Namanya tongjang jongri. Jongri itu maknanya adalah merapihkan ya, Robun, atau di sini diartikan mengecek data yang baru saja terjadi kayak gitu ya. Cek saldo, cek mutasi itu namanya tongjang jongri. Kemudian janek jowi artinya mengecek saldo. Nah, ini mengecek saldo beda ya. Kemudian ada lagi decul. Decul itu meminjam uang. Kemudian huanjon hada artinya menukar uang. Kayak gitu ya. Kalau huanjon artinya adalah menukar uang. Jadi uang dengan uang ditukerin. Itu namanya huanjon. Kemudian sini ada kalimat hyonggem incul gieso tongjang jongri halsu isoyo. Anda bisa, ya ini dari ini ya. Di mesin ATM ya, Robun, Anda bisa melakukan pengecekan buku tabungan, atau di sini diartikan pengecekan transaksi mutasi tadi ya. Mutasi kan itu berupa transaksi, data-data hasil transaksi.
Seperti itu. Jadi di ATM teman-teman bisa melakukan pengecekan mutasi rekening. Kemudian ada lagi decul haryomyon enenge 직접 가야 해요 ya. Jika Anda bermaksud untuk meminjam uang, decul haryomyon ya. Artinya adalah jika Anda bermaksud untuk meminjam uang, maka Anda harus pergi 직접, artinya secara langsung 직접 itu. Secara langsung enenge ke bank ini ya. Enenge itu ke bank artinya ya, Robun. Seperti itu untuk penjelasannya ya. Silakan coba diisi dulu kosakatanya. Baik, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah, teman-teman. Nah, di halaman 330 masih ya. Silakan coba Anda isi dulu untuk kosakata ini mengikuti gambarnya ya. Kemudian diartikan bawahnya artinya apa, seperti itu. Waktunya 3 menit mulai dari sekarang ya, Robun. Oke, waktunya sudah selesai. Rena dibantu jawab untuk nomor 1 gambar apa? Itu menabung. Ya, ini orang sedang menabung. Berarti bahasa Koreanya apa? 입금하다. Ya, 입금하다 ini ya. Menabung. Kemudian nomor 2 gambar apa? Itu lagi ngirim uang. Ya, bahasa Koreanya adalah 송금하다. songgumada. Betul ya, artinya mengirim uang. Nomor 3. Yang nomor 3 itu menukar. Ya, dia adalah menukar uang. Bahasa Koreanya adalah 환전하다. iya, wanjon ini ya, artinya menukar uang dengan uang. Terakhir nomor 4 ini apa? Itu mengambil uang. Iya, culgem berarti tarik tunai, teman-teman ya. Dalam bahasa Indonesia, culgemada itu tarik tunai atau mengambil uang dari ATM. Seperti itu, terima kasih Rena. Kita coba lanjutkan ke bawah ya. Nah, di halaman 331 di buku teman-teman ya. Situ ada munbob yang kedua, bunyinya adalah myeondwida. Di sini diartikan boleh ya. Jadi myeondwida itu maknanya adalah boleh atau cukup. Seperti itu kalau kita artikan. Jadi myeondwida dan nanti kan berubah jadi myeondwimnida atau myeondweo. Artinya diartikan dalam bahasa Indonesia cukup ya atau boleh, seperti itu. Contoh kalimatnya 고향으로 송금하고 싶은데 ya. Saya ingin mengirim uang ke kampung halaman, ende ini. 어떻게 해야 돼요? Apa yang harus saya lakukan, 여러분? Kemudian dijawab katanya, 여기 신청서를 쓰시면 됩니다. Katanya, cukup atau itu ya. Tadi kan bisa diartikan boleh, ini diartikan cukup. Cukup isi formulir ini katanya. Seperti itu kalau kita artikan, teman-teman. Cukup isi formulir ini atau cukup tulis formulir ini. Dari kata seda ya, artinya menulis atau mengisi. Kemudian iyagen, obat ini. Otoke mogoyo, bagaimana cara meminumnya? Kemudian haruwe ibon mogemion deo, cukup makan atau minum 2 kali per harinya. Seperti itu. Seperti itu ya untuk artinya. Silakan diisi dulu. Baik, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah, teman-teman. Nah, ini ada tugas Anda ya. Silakan coba ditarik garis atau saya coba langsung jawab aja ya. Takut kelamaan. Oke, untuk yang poin nomor 1, silakan Anda perhatikan. Kalimatnya adalah enengi odie isoyo. Eneng artinya adalah bank. Odie di mana, isoyo ini ada atau berada. Ya, jadi banknya berada di mana. Ini kalimat yang pertama nomor 1. Kira-kira pasangannya dengan yang mana ya, Robun? Pasangannya adalah dengan yang ya, yang paling bawah yang ini ya. Silakan ditarik garis. Nomor 1 pasangannya dengan yang paling bawah ini. Kalimatnya adalah ichoguro chogamyon dweo. Cukup pergi ke arah ini katanya atau ke sini, seperti itu. Icok ya. Icok tuh maknanya ke arah sini. Kan ada orencok, wincok. Nah, cok itu artinya adalah arah ya, Robun. Ini kan ada myeondweo, diartikan cukup pergi ke arah sini, seperti itu. Jadi dia nanti nunjuk ke suatu arah ya. Kemudian yang nomor 2, kalimatnya berbunyi 가족 선물은 다 샀어요. Apakah hadiah keluarganya sudah, ya Robun? Sudah dibeli semua. Seperti itu untuk kalimat artinya ya. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang
Yang ini teman-teman ya, jawabannya nih. Dongseng Gotman Samyondeo. Cukup belikan benda untuk adik saja atau hanya untuk adik. Seperti man itu artinya hanya ya. Kalau saya ulangi coba ya. Dongseng Gotman Samyondeo. Cukup belikan ya Robun hanya untuk adik. Itu juga sama. Kayak gitu ya untuk diartikannya. Kemudian nomor 3. Iyagen obat ini otoke mogoyo. Bagaimana cara meminumnya? Jongdabun adalah yang diget ini ya. Anda tarik garis ke sini. Sini lurus. Harwe dubon mogemion dueo. Cukup makan atau diminum 2 kali sehari. Seperti itu. Oke. Lanjut yang terakhir nomor 4. Uri ije tuigen nalkayo. Bagaimana kalau kita nanti tuigen itu artinya pulang kerja ya. Bagaimana kalau kita nanti pulang kerja seperti itu. Kemudian cangkamanyo sebentar. I gotman hamyon dueo. Cukup I gotman ya. Man kan hanya got itu benda, i ini. Melakukan. Cukup lakukan hanya ini. Saya agak bingung ini. Jadi kalimatnya dia agak kurang ini ya. Kurang kompleks ya teman-teman. Ini jawabannya sih ke sini. Silakan Anda tarik garis dulu ya. Oke, kita coba lanjutkan ke bawah untuk informasi di halaman berapa nih? 333. Silahkan coba dibuka. Pada Jongbo ya. Jongbo mengenai Wigugin Genroja, Jongyong Gemyung Sobisu. Sobisu itu artinya jasa ya, Robun. Ya, jadi jasa gemyung, pelatihan keuangan, Robun, untuk pekerja asing seperti itu. Nah ini ya, ada macam-macamnya. Silahkan coba Anda lihatin saja. Jadi nanti Anda bisa berkonsultasi ke bank itu dengan yang bahasa Indonesia bisa, teman-teman. Kalau misalkan nanti kesulitannya. Jadi di Korea sudah menyediakan untuk konsultasi kalau membuat bank. Membuat akun bank itu bisa dengan bahasa ini. Tapi biasanya kalau datang ke Korea, mungkin di minggu pertama itu Anda sudah dibuatkan rekening bank oleh perusahaannya. Jadi untuk salary day ya, atau hari gajian seperti itu. Jadi aman lah, sudah terkendali. Oke, materinya habis teman-teman. Anda buka di halaman 334 ada IPS topik Tutki. Saya akan coba putarkan untuk audionya. Sebelum itu Anda wajib baca dulu kalimat tanyanya, baru nanti Anda mendengarkan audionya. Kayak gitu ya. Saya coba persiapkan dulu, mau ditunggu ya Robun. Oke, nomor 1 silakan dibaca soalnya. Saya akan coba putarkan untuk audionya ya Robun. Mohon disimak. 28과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이것은 무엇입니까? 1, 통장입니다. 2, 창구입니다. 3, 신용카드입니다. 4, 현금 인출기입니다. 다시 들으십시오. 이것은 무엇입니까? 1, 통장입니다. 2, 창구입니다. 3, 신용카드입니다. 4, 현금 인출기입니다. Silakan coba dijawab ya Robun. Sudah, kalau sudah lanjut di poin nomor 2, Anda coba baca dulu ya ini. Nomor 2, audionya apa? Coba Anda dengarkan. 2번
여기에서 무엇을 할 수 있습니까? 1. 환전할 수 있습니다. 2. 약을 살 수 있습니다. 3. 편지를 보낼 수 있습니다. 4. 수업을 들을 수 있습니다. 다시 들으십시오. 여기에서 무엇을 할 수 있습니까? 1. 환전할 수 있습니다. 2. 약을 살 수 있습니다. 3. 편지를 보낼 수 있습니다. 4. 수업을 들을 수 있습니다. Silakan dijawab ya Robun. Kalau sudah dijawab, nomor 3 Anda baca lagi ya untuk kalimat tanyanya. Saya akan coba putarkan untuk audio nomor 3. (3번) 이 사람은 무엇을 합니까? 1. 집을 청소합니다. 2. 식당에서 돈을 냅니다. 3. 은행에서 돈을 찾습니다. 4. 이름과 주소를 씁니다. 다시 들으십시오. 이 사람은 무엇을 합니까? 1. 집을 청소합니다. 2. 식당에서 돈을 냅니다. 3. 은행에서 돈을 찾습니다. 4. 이름과 주소를 씁니다. Oke, silakan dijawab ya untuk poin nomor 3. Kemudian untuk poin nomor 4 dan sampai dengan 5 seperti biasa ya. Hana yagirul.ko duge 질문에 대답하십시오 jawablah. Kedua pertanyaan berikut ini, kemudian dengarkan daripada satu audionya. Jadi nanti percakapannya satu, tapi untuk menjawab dua nomor seperti itu. Nah, pilihan 4, silakan Anda baca dulu kalimat tanyanya. Kemudian saya akan coba putarkan untuk audionya. Mohon disimak ya, Robun. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 어디 가세요? 은행에 가요. 고향에 송금하려고요. 은행에요? 오늘은 일요일인데 고향으로 송금할 수 있어요? 네. 우리 동네 은행은 일하는 외국인들이 많아서 일요일에도 문을 열어요. Silakan dijawab dulu untuk nomor 4 ya. Kalau sudah dijawab, Anda baca di poin nomor 5 kalimat tanyanya apa. Saya akan coba putarkan lagi. Silakan ya, Robun. 다시 들으십시오. 어디 가세요? 은행에 가요. 고향에 송금하려고요. 은행에요? 오늘은 일요일인데 고향으로 송금할 수 있어요? 네. 우리 동네 은행은 일하는 외국인들이 많아서 일요일에도 문을 열어요. Oke, silakan dijawab dulu ya, Robun. Baik, jika sudah dijawab, kita akan coba langsung ke pembahasan teman-teman untuk poin nomor 1 sampai dengan 3 itu tentang soal gambar ya. Sini ada kalimat tanyanya, igosen muasem nikah. Igot berarti benda ini apa? Ini gambar apa ya, Robun? Adalah gambar ATM. ATM bahasa Koreanya apa? Bahasa Koreanya ini ada tulisannya nih. Gyeonggam Inchulgi artinya adalah mesin ATM. Pilihan 1, audionya mengatakan Tongjang Imnida. Tongjang itu apa? Adalah buku tabungan. Nomor 2, kalimatnya mengatakan
Canggu imnida. Canggu itu berarti teller, teman-teman ya. Bukan teller, tapi teller ya, teller bank. Kemudian nomor 3 itu Sinyong Kade imnida adalah kartu. Sinyong Kade itu kartu apa? Kartu kredit ya, teman-teman. Kemudian yang poin nomor 4, Hyonggem Inculgi imnida adalah mesin ATM. Jawabannya 4, silakan dicontreng, teman-teman. Kemudian di poin yang nomor 2, ini gambar apa ya? Yogieso muasal halsu isoyo. Di tempat ini, Yorobun, Anda bisa real suism nikah ini ya. Anda bisa melakukan apa? Ini kan di bank ya. Kira-kira kalau di bank itu Anda bisa melakukan apa sih? Yang pertama, Anda bisa melakukan pengiriman uang. Anda bisa bikin ATM. Nah, kita coba lihat ya, audionya mengatakan apa saja. Yang pertama, audionya di sini mengatakan Guanjon halsu ismnida. Anda bisa melakukan penukaran uang. Kira-kira bisa nggak ya, Rebun, di bank? Jawabannya adalah Bisa. bisa. Maka jawabannya 1. Silakan dicontreng ya. Jadi Guanjon halsu ismnida. Anda bisa melakukan penukaran uang. Kemudian yang nomor 2. Yagel salsu ismnida. Anda bisa membeli obat. Yak itu obat. Sal itu salsu ya. Artinya adalah bisa membeli ya, Rebun. Jadi Anda bisa membeli obat katanya. Ini kan di bank nggak jual obat ya, Rebun. Kemudian nomor 3, Pionjirul bonelsu ismnida. Anda bisa mengirim pionji, artinya surat. Ya, teman-teman bisa mengirim surat. Ini bukan kantor pos, ini bukan uceguk ya. Uceguk adminida, berarti ini bukan uceguk. Maka jawabannya salah. Nomor 4, suobel derul su ismnida. Anda bisa melamar pekerjaan katanya. Ini juga nggak nyambung ya. Maka jawabannya paling tepat ilbon imnida. Jawabannya 1 tadi ya, Huan Jonel halsu ismnida. Anda bisa menukar uang. Kemudian untuk poin nomor 3, gambarnya orang sedang mengambil uang. Ini ngambil uang ya, bukan minjem. Jadi gambarnya beda, bukan minjam uang, jangan sampai salah gambar nanti. Ini gambarnya orang sedang mengambil uang. Isaramun muasal hamnika, orang ini ya sedang melakukan apa? Pilihan 1, audionya mengatakan katanya Cibel Chongso Hamnida. Jadi sedang bersih-bersih rumah ya, Robun. Apakah betul? Salah ya. Kemudian nomor 2, Siktangeso Donel Nemnida ya, sedang membayar di restoran katanya. Emang iya lagi bayar uang? Enggak ya. Kemudian nomor 3, Enengeso Donel Chatsnida ya, sedang mengambil uang di bank. Ini benar ya. Kemudian nomor 4, Irem gua Jusoro Semnida, sedang menulis nama dan alamat. Maka jawaban yang paling tepat adalah Sambon ya, Robun. Silakan dicontreng. Kemudian di poin nomor 4 dan nomor 5 tadi diminta mendengarkan satu percakapan, kemudian teman-teman dijawab 2 nomor soal berikut. Pilihan 4 audionya kalimat tanyanya adalah Onerun musen yo irim nikah. Hari ini adalah hari apa, Yorobun? Seperti itu. Ini kalimat tanya pertama. Hari ini hari apa? Kemudian yang kelima, namjanen we enenge gam nikah. Kenapa laki-laki tersebut pergi ke bank? Ini kalimat tanya yang kedua. Jadi yang pertama tadi ditanyain, ini hari apa? Kemudian yang kelima itu, kenapa laki-laki tersebut pergi ke bank? Kita coba dengerin audionya. Odi gaseo, mau pergi kemana? Ya, kata si cewek. Kemudian si cowok jawab, enenge gayo, saya mau pergi ke bank. Goyangnya songgem haryo goyo, bermaksud untuk mengirim uang ke kampung halaman. Goyangnya songgem haryo goyo. Ya, haryo goyo kan bermaksud untuk. Songgem mengirim uang, goyang itu kampung halaman. Kemudian, eneng yo ke bank, katanya. Si cewek nggak percaya ya. Kemudian si cewek melanjutkan, onerin irioirin de, hari ini kan hari Minggu, nende, goyang ros senggem halsu isoyo, apakah Anda bisa mengirim uang ke kampung halaman pada hari Minggu tersebut, Rebun? Nah, berarti terjawab ya. Bahasanya hari apa hari ini? Adalah hari Minggu. Jungdapun adalah irioil ini, teman-teman. Ya, silakan diisi. Nomor 4, jawabannya adalah 4. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan tadi ya, mengenai alasan. Kemudian si laki-laki tersebut menjawab, "Ne, ya.
Uri dongne 은행은, jadi bank yang ada di dekat sini, 여러분. Ilhanan wigugindri manaso, karena banyak orang asing yang bekerja di sini. Iryo iredo, munel yoroyo. Pada hari Minggu juga pintunya terbuka, atau di sini diartikan tidak tutup. Seperti itu. Kira-kira alasan laki-laki tersebut datang ke bank itu mau ngapain? Jawabannya adalah bermaksud untuk mengirim uang kampung. Ada nggak? Goyange donel bone ryogo ini ya. Bermaksud untuk mengirim uang. Ini ya, bon done. Bone kan mengirim. Don itu uang. Ke goyang kampung halaman. Jawabannya adalah 4, teman-teman. Silahkan dicontreng ya. Kalau ini huanjon bermaksud untuk menukar uang. Bermaksud untuk bertemu teman. Kemudian bermaksud untuk membuat buku tabungan. Betul berapa dari 5 soal untuk listening? Rian betul semua. Yang lain? Rena. Kak Yunda, Kak Wiwin, Mas Wawan betul berapa? Salah satu, Sam. Oke, Mas Hardi salah berapa? Apa? Betul semua. Betul semua ya. Oke. Baik, kita coba lanjutkan ke readingnya, teman-teman. Saya beri waktu Anda sekitar 5 menit untuk coba mengerjakan dulu ya. Di halaman 336, waktunya mulai dari sekarang untuk dikerjakan dulu. Oke, waktunya sudah habis untuk menjawab. Saya minta tolong nomor 1 Mas Sardi ya. Mas Sardi ini gambar apa? Gambar KTP. Ya, kartu identitas. Bahasa Koreanya apa? Sinbun. Jongdabon adalah Sinbunjeng. Ini ya, ini adalah kartu identitas. Kalau ini satu apa dibaca? Apa ini Mas Sardi dibaca? Tongjang Ibnida. Imnida, Tongjang Imnida. Artinya apa Tongjang? Buku tabungan. Iya, betul. Nomor 3 ini apa? Dibantu baca lagi. Sinyong Kade Ibninda. Artinya apa? Kartu debit. Kartu debit apa kartu kredit? Sinyong Kade kartu kredit. Kredit ya. Kemudian ini? Yang nomor 4. Apa ini? Yude Jonwa berarti telepon genggam. Ya, telepon genggam. Jawabannya adalah 2, teman-teman. Ini ya, Sinbunjeng artinya kartu identitas. Jadi diartiin pilihannya ini, jangan cuma dikerjain jawabannya aja ya. Terima kasih Mas Sardi. Saya lanjut di poin nomor 2, ada Mas Rian ya. Halo Mas Rian, silakan dibantu jawab. Ini nomor 2 gambar apa? Silakan Mas Rian dibantu jawab. Gambar apa? Tanda tangan. Oke. Bahasa Koreanya tanda tangan apa? Somyongal Hamnida. Nah, Somyong Hamnida. Bisa Somyong Hada atau di sini Somyong Hamnida. Artinya menandatangani ya, Rob. Jawabannya 2 ya. Nomor 1 dibantu baca ya. Nenge Gamnida. Artinya apa? Pergi ke bank. Betul. Nomor 3. Tunnel Chatsimnida. Catsumnida. Artinya apa? Mengambil uang. Ya. Terus terakhir nomor 4. Tongjang Songriral Hamnida. Artinya apa? Buku tabungan. Tongjangal Jongri Hamnida mengecek buku tabungan ya, atau mengecek mutasi buku tabungan. Seperti itu. Jawabannya adalah Somyongel Hamnida ini ya. Artinya adalah menandatangani. Terima kasih Mas Rian. Selanjutnya saya minta tolong siapa nih? Mas Wawan ya. Halo Mas Wawan. Ya, siap Sam. Halo Mas Sam. Wawan sudah dijawab? Sudah Sam. Ya, silakan dibantu baca untuk kalimatnya dulu. Monggolo, Monggolo,
몽골로 뭐뭐뭐 하려고 해요. Terus 얼마나 얼마나 보내실 거예요? Goyeyo. Oke, kita coba bahas ya. Mongolo, Mongol itu nama negara ya. Kemudian lo ini diartikan ke. Jadi ke Mongol titik Ryogohyo bermaksud untuk melakukan titik-titik ke Mongol. Kemudian orang kedua menjawab katanya, Olmana bonesil goyeyo. Anda akan mengirimkan berapa banyak? Kalau olma kan berapa banyak untuk uang gitu ya. Nah, kira-kira kalimat tanya di sini yang paling tepat apa, Mas Wawan? Jawabannya adalah Sogem. Mengirim uang. iya, Chongdabeun songgem ya, artinya mengirim uang. Jadi, Mongolo songgem haryogohyo. Saya bermaksud untuk mengirim uang ke Mongol. Makanya ditanya, Olmana bonesil goyeyo. Berapa lama, berapa banyak jumlah yang akan Anda kirim? Seperti itu. Kalau gaib apa gaib? Itu daftar. Ya, atau bergabung ya. Joey? Joey permintaan. Ya, betul. Kalau jongri artinya adalah merapikan ya. Seperti itu. Kemudian untuk poin nomor 4, terima kasih Mas Wawan ya. Kak Yunda, halo Kak Yunda. Iya, Sam. Oke, Kak Yunda nomor 4 bantu baca. Jonen molgemel bademyon. Egaso imgemel hago goyangero dondo bonemnida. Oke. Oke. Jawabannya mana? Ongeng, enheng. Iya. Bang. Iya. Jawabannya Jawabannya 1. Oke, jawabannya 1 teman-teman, ilbonimnida, Chongdabeun ilbonimnida. Kalimatnya adalah Jonan wolgebel batemyon. Jika saya ini ya. Jika saya mendapatkan gaji titik-titik gaso, berarti pergi ke titik-titik. Imgemel hago ya. Jadi imgem itu maknanya adalah bakalan nabung dan goyangro dondo bonemnida dan mengirim uang ke kampung halaman. Kira-kira pergi kemana kalau misalkan mau nabung dan ngirim uang? Jongdabeun adalah ke Eneng ya. Jawabannya 1. Kalau nomor 2 Byongwon rumah sakit, nomor 3 Uceguk ini kantor pos, ngirimnya berarti bukan ngirim uang. Gosogan perpustakaan, Jongdabeun ilbonimnida. Kemudian yang terakhir nomor 5, Hangguk Donel Vietnam Donro Bakugo Shipoyo. Saya ingin 여러분 menukar uang Vietnam ya ke uang Korea seperti itu. Oh sorry ya, kebalik ya. Hangguk Donel uang Korea, Vietnam Donero ya ke uang Vietnam Bakugo Shipoyo. Bener ya. Saya ingin menukar uang Korea ke uang Vietnam. Terus titik. Haryomyon ya. Jika Anda bermaksud untuk melakukan titik. Huisa ape inen ya. Huisa ape inen enenge gaboseo. Cobalah pergi ke bank yang ada di depan perusahaan. Nah, kira-kira kalau menukar uang dengan uang, kalimatnya apa? Jawabannya apa ya Rebun? Jongdabeun adalah Hwanjon ya. Jadi Hwanjon itu menukar uang dengan uang. Kalau kita masukkan Hwanjonel haryomyon, jika bermaksud untuk menukar uang, ya, cobalah pergi ke bank yang ada di depan nih Rebun, di depan perusahaan. Maka Jongdabeun adalah Sambon Hwanjon. Kalau 1 imgem Upah. artinya nabung ya. Imgem nabung. Kalau culgem itu kan tadi tarik ya, tarik tunai atau dia ngambil uang dari ATM. Kemudian decul itu tadi minjam. Seperti itu. Jawaban yang paling tepat adalah Hwanjon. Oke, seperti itu ya Rebun untuk penjelasan daripada bab 28. Besok kita masuk pembahasan bab 29 ya. Untuk hari ini saya rasa cukup. Ada pertanyaan sebelum ditutup?